Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel kami, channel Detektif Mancing. Hari ini kita nggak mancing dulu ya teman-teman. Hari ini saya mau membuat tutorial settingan kail untuk galatama pelampung, ikan mas ataupun galapung, kayak begitu. Dan sekali lagi saya mendoakan kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe, like, serta komen channel kami ini agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Kayak begitu. Oke, lanjut aja, kita langsung membuat bagaimana rangkaian kail yang saya pergunakan. Ini saya pribadi pergunakan dalam memancing galatama pelampung ataupun galapung, kayak begitu. Bahan-bahan yang kita pergunakan, pertama itu senar yang diusahakan yang warna bening ya teman-teman, kayak begitu. Karena ikan galapung ataupun galatama pelampung itu agak sedikit sensitif kalau menggunakan benang yang berwarna-warni ataupun yang terang-terang seperti ini nih. Ini agak sedikit sensitif dia ya teman-teman, kayak begitu. Kemudian setelahnya senar, yang perlu kita persiapkan adalah stopper ya teman-teman, atau iya stopper nih, stopper, kemudian mata kail, kili-kili, serta timah. Dan para pemancing senior itu biasa menyebutnya timah ukuran seperti ini tuh timah lada ya teman-teman, kayak begitu. Oke, lanjut, kita langsung buat aja bagaimana caranya settingan kail yang saya pribadi pergunakan itu dalam memancing galapung rangkaian 2 ya teman-teman. Karena kalau untuk galapung itu biasanya di tempat saya itu mancing maksimal yang kita pergunakan kailnya ini itu maksimal 2 buah ya teman-teman. Dulu waktu pertama kali booming galapung itu masih diperbolehkan menggunakan 3 rangkaian mata kail. Tapi kemari hampir rata-rata kolam-kolam atau empang-empang itu hanya memperbolehkan menggunakan 2 mata kail saja, kayak begitu. Oke, lanjut kita buat rangkaian mata kail settingan galapung yang biasa saya pergunakan. Dan ini sudah saya sudah saya buktikan, dan teman-teman boleh lihat di video-video kami, cukup efektif ya teman-teman, kayak gitu. Langkah yang pertama kita persiapkan adalah, atau kita lakukan adalah, potong kurang lebih senar ini kira-kira 50-40 cm ya teman-teman. Emang agak sedikit panjang dan boros senar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Setelah kita gunting senar ini, kemudian kita simpul atau kita kita lipat ya teman-teman. Senarnya ini ujung sama ujung kita pertemukan, kita lipat. Kemudian setelah seperti ini, nah kita masukkan ke dalam kili-kili yang sudah kita persiapkan ya teman-teman, seperti ini. Nah kita masukkan. Setelah seperti ini, kemudian kita puter. Dan putaran yang biasa saya pergunakan itu biasanya 3-4 putaran ya teman-teman, kayak gitu. Kita putar 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kemudian setelah kita putar seperti ini, kita masukkan lingkaran atau bolongan yang ada di bawah kili-kili ini ya teman-teman. Jadi bukan di kili-kilinya, tapi di bolongan putaran senar ini ya teman-teman. Mohon maaf nih, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini kita masukkan pelan-pelan, agak sedikit kecil, jadi membutuhkan ketelitian ya teman-teman.
Nah, aduh. Nah, seperti ini. Setelah masuk, kemudian kita tarik pelan-pelan sedikit. Nah, ujungnya ini kita masukkan ke dalam kili-kilinya ini, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, jadi kita tarik lagi pelan-pelan. Nah, kita tarik pelan-pelan. Kemudian kita tarik senar ini dua-duanya sampai simpul ini menyatu di kili-kilinya. Nah, seperti ini. Dan ini akan kuat sekali. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah jadi seperti ini, kemudian dua sisi senar ini kita tarik. Setelah kita tarik, kita lingkarkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita puter. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Dan untuk pemutaran ini saya biasanya menggunakan 5 atau sampai 7 putaran ya teman-teman semuanya. Nah, setelah kita putar seperti ini, kemudian kita masukkan kili-kili ini ke dalam lingkaran. Jadi posisinya seperti ini, kili-kilinya ini kita masukkan ke dalam lingkaran seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita tarik perlahan-lahan sampai dia rapet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita urut pelan-pelan. Kalau dia agak sedikit menggumpal, kemudian kita tarik kencang. Nah, jadi dia seperti ini, simpul T. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita masukkan kailnya. Dan kail yang biasa saya pergunakan ini ukuran nomor 3 kayak gitu kalau untuk galapung ya teman-teman. Karena kan kail untuk nomor 3 ini biasanya masuk ke untuk ukuran ikan kecil maupun ikan babon kayak gitu. Dan di galapung itu kan banyak sekali babonnya, dan untuk selama pengalaman saya mancing di galapung, saya menggunakan kail ukuran nomor 3 itu cukup efektif dan jarang sekali babon-babon itu mocel. Karena dia begitu dia nancep, dia nggak ada selak untuk kail ini goyang. Beda kalau misalnya kita pakai ukuran besar. Ini selama saya mancing ya teman-teman, pengalaman selama saya mancing kayak begitu. Kemudian setelah seperti ini, kita masukkan senar ini ke dalam lubang kail. Dan kail yang biasa saya pergunakan itu jenisnya kail yang ada lubangnya ya teman-teman. Karena kan jenis-jenis kail itu banyak, ada yang berlobang, ada pula yang tidak berlobang kayak begitu ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini, kemudian kita tarik ukuran kurang lebih berapa ini, 3 sentian ya teman-teman. Kita tarik seperti ini, kemudian kita ikat, kita tarik, kita ikat, kembali kita putar lagi senarnya ini seperti ini. Nah, kita putar. Semakin banyak putaran yang kita pergunakan, itu akan semakin kuat ikatan kita ya teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini dirasa cukup, kita pegang ininya. Nah, ujung senar yang tadi kita pergunakan untuk memutar, kita masukkan ke dalam lubangnya. Seperti ini, ke dalam lubang yang tadi. Kemudian seperti ini kita tarik lagi sampai dia kencang. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita gunting ujung yang berlebihannya ini ya teman. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita persiapkan, ini dia stopper ya teman-teman. Gunanya ini untuk pembatas timah nanti supaya tidak bergerak kayak gitu.
stoppernya. Kita masukkan ke dalam sisi senar yang satunya lagi ya teman-teman. Nah, kita masukin dulu senarnya ke dalam stopper ini. Setelah masuk seperti ini, kita masukin timahnya ya teman-teman, timah lada yang para pemancing senior itu sebut. Nah, seperti ini kita masukin, kembali kita masukin stoppernya lagi ya teman-teman, supaya dia tidak bergerak timahnya itu. Nah, seperti ini kita masukin lagi. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, dan untuk ukurannya kurang lebih dari kiri-kiri ini ke kail yang nomor 2 ini kurang lebih 15 sentian lah teman-teman, kayak gitu. Kita masukin lagi kailnya ke dalam lubang kail ini. Nah, seperti ini kita ikat lagi. Nah, seperti ini kita putar. Nah, setelah jadi putarannya, kita masukkan kembali ke dalam lubangnya. Nah, kita tarik lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gunting lagi senar yang berlebihan ini, dan selesai settingan kail galatama pelampung ataupun galapung ikan mas. Jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, semoga tutorial yang saya berikan kali ini selama pengalaman saya mancing ikan mas bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya mendoakan kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, like, serta komen channel kami ini, agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki baik untuk dirinya dan juga keluarganya, seperti itu. Dan nanti selain kita membuat tutorial di channel kami ini, saya akan juga membagikan bagaimana caranya kita mengoplos esen, bagaimana caranya kita menggunakan umpan pelet dan umpan-umpan yang lainnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.